Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik yang kudus, Gereja Katolik yang apostolik merayakan hari raya Perawan Maria diangkat ke surga. Perawan dogma yang ditetapkan gereja untuk menyatakan bahwa Bunda Maria dianugerahi mahkota kebahagiaan setelah menunaikan tugasnya di dunia ini. Perayaan hari ini menjadi ungkapkan suatu kepercayaan akan masa depan kemanusiaan dan juga tujuan perziarahan orang beriman, yaitu kebangkitan dan kehidupan kekal. Dalam Injil hari ini, lewat sapaan Elisabet kepada Bunda Maria dikatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Tentu kata-kata ini menggambarkan iman gereja yang menempatkan Bunda Maria dalam posisi yang begitu penting
dalam sejarah keselamatan. Dalam karya keselamatan, Santa Perawan Maria tampil mewakili segala ciptaan, yaitu manusia yang percaya pada karya keselamatan Allah. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan menjadi dogma atau ajaran Katolik melalui pengajaran Bapak Paus Pius yang ke-12, tepatnya pada tanggal 1 November 1950, yang berjudul Munificentis Sinus Deus. Doktrin ini berhubungan juga tentang Maria dikandung tanpa noda yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius yang ke-9 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1854. Terkadang umat non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa gereja Katolik menciptakan dogma ataupun ajaran iman yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Sedangkan kita dalam gereja Katolik ada namanya tradisi gereja, ajaran bapak-bapak gereja. Namun bagi orang Katolik tentunya wahyu ilahi yang diperoleh dari tradisi suci ini yang telah berakar dan juga bertumbuh di dalam gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit atau secara jelas dalam kitab suci. Jadi jika gereja Katolik mengumumkan suatu ajaran tentang doktrin ini, sebenarnya hanya mengungkapkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja dan bukan suatu yang baru tiba-tiba ditambahkan begitu saja. Saudara terkasih, perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Ada suatu pembedaan di sini. Kalau Bunda Maria diangkat ke surga, diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa dari Allah. Ada peran serta Allah di dalamnya. Sedangkan Yesus adalah naik. Yesus naik ke surga. Kalau Bapak Ibu dan terkasih, doa rosario peristiwa mulia tentu di situ dibedakan. Kalau Yesus itu naik, kalau Bunda Maria diangkat. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus mempunyai kekuatannya sendiri. Ia naik ke surga karena Yesus Allah itu sendiri. Bagi orang Katolik tentu peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan dan juga pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman nanti, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan juga taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa kita untuk nanti bersatu dengan Dia di dalam kemuliaan surgawi. Maka tentunya dogma atau ajaran iman Maria diangkat ke surga ini bukan semata-mata doktrin atau iman atau ajaran iman untuk menghormati Maria, tetapi ajaran ini
mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan juga bersatu dengan Kristus, seperti halnya Bunda Maria, kita pun pada suatu saat akan diangkat seluruh jiwa dan raga kita menuju ke surga itu sendiri seperti Bunda Maria. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia yang telah bersatu dengan Yesus tentunya menyertai kita yang masih dalam perziarahan di dunia ini dengan doa-doanya, karena berpegang bahwa doa orang beriman dan kuasanya, maka betapa besarlah kuasa doa Bunda Maria yang telah tentunya dibenarkan oleh Allah dengan diangkatnya ke surga. Oleh karena itu tentunya kita dengan doa rosario, kita memohon kepada Bunda Maria agar kita pun seperti Bunda Maria kelak. Dari Santa Perawan Maria kita pun dapat belajar bagaimana seharusnya bekerja sama dalam karya keselamatan Allah di dunia ini dengan penuh keikhlasan di tengah segala kesempitan dan juga kelemahan dalam diri kita. Semoga hari-hari hidup kita senantiasa tentunya dipenuhi harapan bahwa kita pun diundang untuk mengarahkan diri kita pada Santa Perawan Maria, sang pintu surga. Mari kita percayakan diri kita kepada Bunda Maria. Kita dipanggil bukan untuk sukses, melainkan untuk setia seperti Bunda Maria. Semoga doa Bunda Maria, semoga doa-doa kita kepada Bunda Maria menjadikan kita ingin meneladan Bunda Maria, dan kita pun ingin kelak diangkat ke surga dan duduk bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaan dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti itu.